Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, eh, khususnya sahabat guru BK, konselor sekolah maupun mahasiswa-mahasiswa dari program studi bimbingan konseling. Eh, kita membicarakan sekarang berkaitan dengan tahap utama yang ada dalam proses konseling. Ya, eh, ya kadang-kadang kita melakukan konseling, tapi kita tidak tahu seperti apa tahap utama yang harus terjadi. Ya. Dan kali ini saya ingin menjelaskan dari perspektif eh, apa, dari perspektif Kharkov, ya salah satu tokoh yang sangat banyak menulis mengenai keterampilan dasar konseling, ya dan banyak diacu juga dalam praktek konseling kita. Ya, saya kira dipelajari di kampus dan kita penting paham sekali ini supaya ketika kita mengkonseling siswa betul-betul tahapan-tahapan ini terjadi. Ya, jangan sampai kita mengira kita telah mengkonseling, sebetulnya bukan konseling, ya. Tapi satu proses yang kita sebut konseling, tapi warna konselingnya nggak ada. Ya, karena konseling itu adalah apa layanan profesional. Ya, jadi harus mengacu pada standar profesi. Ya, karena itu mari kita coba lihat apa yang Karkap katakan mengenai fase utama yang ada dalam proses konseling. Uh, ada attending. Ya. Attending dilakukan konselor. Hasil attending itu adalah pada sisi konseling involvement. Ya, attending itu adalah usaha konselor untuk menyambut konseling, membangun hubungan baik, dan indikator-indikatornya adalah terjadinya involvement. Nanti kita lihat apa itu involvement. Ya, jadi involvement itu adalah keterlibatan. Ya. Nanti akan kita lihat bagaimana tanda-tanda kalau konseling sudah involved. Ya. Nah, setelah attending, oke, kita masuk kepada fase responding. Di sini ada banyak keterampilan yang diperlukan, mulai bertanya tentang masalah-masalah yang dialami, dan kemudian tujuannya adalah supaya konseling itu mengeksplorasi, ya, mengeksplorasi situasi masalahnya, bukan hanya apa masalahnya, tapi seperti apa masalahnya, detil masalahnya seperti apa, siapa saja yang terkait dengan masalahnya. Itulah eksplorasi. Ya, kalau dalam dunia kedokteran ini disebut diagnosis. Mendalami masalah secara detil sampai ke akar-akarnya. Kalau eksplorasi sudah baik, maka konselor melakukan apa yang disebut personalization, memperbandingkan masalah. Ya, tentu saja yang diharapkan terjadi pada konselor adalah memahami betul substansi masalahnya sebetulnya apa, ya. Dan dalam personalisasi itu kita membantu konseling untuk melihat dari data-data yang terungkapkan sisi dirinya yang kurang berfungsi optimal sehingga muncul masalahnya itu apa, atau apa yang perlu diubah pada dirinya sebenarnya sehingga dia memiliki kemampuan mengelola masalah. Lalu berikut adalah initiating, jadi menginisiasi. Apa yang diinisiasi adalah solusi-solusi apa yang harus dilakukan dalam mengatasi problem, dalam mengelola kelemahan-kelemahan, ketidakmampuan cara berpikir tertentu yang mungkin konseling memiliki sampai dia berada dalam situasi bermasalah. Dan pada sisi konseling itu diharapkan terjadi acting. Ya, jadi acting itu sudah mulai membicara apa itu sudah mulai memutuskan apa yang harus dilakukan, membuat rencana kegiatan, action plan yang harus dilakukan. Jadilah tahapan utama. Kita tidak bisa langsung menginisiasi tanpa melalui responden dan personalisasi. Yang banyak terjadi seperti itu. Bahkan attending tidak cukup memadai, lalu kemudian tiba-tiba konseling ngomong tentang apa masalahnya, lalu konselor langsung ke titik akhir. Ya ini memang gampang dilakukan. Ya masalahnya adalah obatnya bisa salah. Ya itulah sebabnya banyak sekali siswa-siswa kita sudah berulang kali masuk ke ruang BK, tapi perilakunya tidak berubah-berubah. Itu mungkin gara-gara proses-proses ini kita tidak jalankan dengan baik. Kita langsung melompat kepada memberi obat tanpa memahami sebenarnya penyakitnya apa. Ya mungkin semacam itu. Ya.
Mari kita lihat coba satu-satu secara ringkas, karena ini akan saya coba nanti buatkan video ya satu-satu. Bagaimana melakukan attending, bagaimana melakukan responding, bagaimana mempersonalisasi, lalu bagaimana melakukan initiating. Ya kan, makanya dalam video ini saya menyampaikan garis besarnya saja untuk kita pahami ya. Ya, di pas attending ini, konselor melakukan conditioning, ya, menata ruangan, menata kursi, ya, ya ini berkaitan dengan tata ruang, ya, mengkondisikan siswa supaya ada di tempat yang aman nyaman, ya, termasuk juga apa yang ada di atas meja itu memang perlu dikondisikan, ya. Lalu ada positioning, itu pengaturan jarak, pengaturan posisi di mana harusnya konseli duduk. Ya, di mana konselor, bagaimana konselor menghadapi konseli, bagaimana kecondongan badannya, kontak matanya, itu semua berkaitan dengan positioning. Ya. Nah kemudian di attending juga itu sudah masuk kepada structuring. Ya. Jadi kita akan menstruktur, membicarakan dengan konseli apa sih yang perlu diubah ya, tujuan utama konseling, karena nanti sebetulnya tujuan spesialnya itu nanti setelah kita masuk personalisasi ya, dan terutama menjelaskan peran konselor ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh konselor dalam membantu konseli ya, dan harus disampaikan ya, sebagai konselor saya hanya bisa bantu Anda jika saya paham situasi masalah Anda. Tentu anda sebagai konseling perlu terbuka supaya saya paham situasi masalah, supaya saya bisa membantu. Nah, ada kode etik yang yang mengikat seorang konselor. Salah satu kode etiknya itu adalah bahwa seorang konselor harus menjaga rahasia. Jadi apapun yang kita bicarakan dalam proses konseling itu bersifat rahasia dan hanya Anda, konselor, yang tahu. Saya tidak akan buka, kalaupun nanti saya akan bicara, saya harus minta izin pada Anda sebagai konselor. Nah, supaya konselor itu yakin apapun yang dibicarakan itu tidak akan bocor kemana-mana. Ya. Menyepakati waktu, ya. Nah, perlu sampaikan kita mau ketemunya berapa lama. Dari sisi konselor juga sebetulnya bisa menawarkan, misalnya ketika ada kegiatan lain, baik ya disampaikan ke konselor misalnya mengatakan baik, mungkin pada tahap ini kita bicara dulu selama sekitar 30 menit ya, gimana, bisa enggak? Nah, itu disepakati yang seperti itu. Nah ini semua dilakukan supaya konselingnya involvement. Nah apa tanda-tandanya? Nah, ini yang harus terjadi pada konseling. Kalau siswa konseling involved itu secara fisik ya sudah menunjukkan perhatian terhadap topik pembicaraan, ya sudah mau mendengarkan konselor, ya. Nah secara emosional itu menunjukkan keakraban, ya, menunjukkan kepercayaan pada konselor, ya, tidak ada lagi gejala-gejala nervous, cemas, ya, selalu tunduk-tunduk. Nah, itu sudah menunjukkan secara emosional. Kalau masih tunduk-tunduk berarti secara emosional belum effort, ya, mungkin masih ada dikhawatirkan, ya. Dan kemudian secara intelektual itu sudah menunjukkan kesiapan belajar, ya. Jadi kalau sudah banyak, lalu apa yang harus saya lakukan? Itu sudah involved itu. Artinya dirinya sudah mau berubah, ya. Nah, ini pasti pertama, ya. Ya nanti juga kita akan bikin video secara khusus supaya lebih mendalami apa yang harus dilakukan konselor supaya konselingnya involved, ya. Lalu kita ke fase kedua, responding. Jadi kita sudah masuk ke tahap inti. Yang tadi itu masih tahap pra, ya. Menurut Karkep itu pra. Jadi tahap penting sebagai syarat kita masuk ke tahap kunci, ya. Tahap kuncinya tahap responding, ya, untuk mengeksplorasi masalahnya konseli, ya. Di sini konselor memfokuskan perhatian pada pembicaraan konseli. Jadi sudah mulai membantu konseli fokus, ya. Jadi anak Anda konseling, kita mulai bicara ya tentang masalahnya. Bisa bicarakan apa masalah Anda. Nah, itu misalnya ya dikatakan seperti itu. Lalu ada keterampilan bertanya, keterampilan mendengar aktif, empati, klarifikasi yang diperlukan. Lalu mencoba mendorong konseling ya, tentu ada memperbasikan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk meminta konseling mengungkapkan pikiran, perasaan dan pengalamannya terkait situasi masalahnya, ya. Ya ini yang dilakukan dalam proses
dalam tahap responding. Konselor bertanya pertanyaan terbuka, probing, ya, melacak, ya, memfokuskan, memparafrase, merefleksi perasaan, mengkonfrontasi kalau perlu. Ya, ini adalah keterampilan-keterampilan yang sudah kita pelajari ya dalam micro counseling, tapi tempatnya itu di responding terutama. Ya. Nah, kalau ini kita jalankan, kita berharap yang terjadi pada konseling adalah uh, mulai mengemukakan keluhan yang dialami, ya, mengungkapkan pikiran, perasaan dan masalah terkait dengannya, dan terutama ini mengungkapkan situasi masalahnya. Jadi di sini ada bertanya, ya. Pertanyaan wawancara berlangsung agak panjang mungkin di tahap eksplorasi ini sampai kita memahami betul situasi kehidupan sehari-hari konsli dalam peta masalahnya. Siapa saja sebetulnya pihak-pihak atau faktor-faktor yang terkait dengan masalahnya. Kalau kita menggunakan misalnya behavioristik, anteseden apa saja yang dihadapi oleh konsli sampai masalahnya seperti itu. Siapa saja orang di sana yang terlibat di sana. Itu namanya situasi masalah. Jadi masalah yang mau dibicarakan situasinya seperti apa. Ya. Itu eksplorasi. Ya, jadi gambaran secara utuh itu sudah lengkap. Ya. Jadi kalau kita meminjam tadi istilah di dunia medis, ya kedokteran, ya ini check up lengkap. Ya, datanya lengkap sekali dalam check up itu sehingga kita tergambarkan semua. Ya, makin lengkap data makin baik. Ya, makin kurang data makin kita bisa salah paham dengan situasi masalah. Itu sebenarnya banyak dalam proses konseling itu konseling seringkali memfokuskan pada aspek lain yang bukan menjadi inti masalah. Nah, setelah fase kedua terjadi, kita masuk kepada fase personalisasi untuk membantu konseli berada pada fase understanding. Apa yang harus dilakukan di sini? Membantu konseli melihat bahwa keadaannya saat ini berhubungan dengan cara berpikir, tindakan, dan kelemahan pada dirinya. Jadi dari eksplorasi tadi kita tentu mengeksplorasi bagaimana dia memikirkan sesuatu, bagaimana dia mereaksi terhadap sesuatu, ya. Nah, itulah yang kita jadikan bahan mempersonalisasi. Ya, digali misalnya sampai konseling memahami betul bahwa masalahnya itu terjadi bukan karena orang lain. Kalau dia sekarang kecewa, ya kecewa itu dari cara dia mereaksi terhadap masalah yang dia alami. Misalnya, itu namanya mempribadikan. Jadi melihat konteks masalah itu dalam konteks dirinya, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya sampai dia menjadi korban. Ya, katakanlah dibully, bully itu terjadi karena ada kelemahan pada dirinya sampai orang lain memanfaatkan itu sebagai sesuatu sebagai pancingan untuk melakukan bully. Ya, kalau kita kecewa dengan perlakuan orang lain, bukan perlakuan orang lain itu yang bukan orang lain yang bukan semata orang lain yang salah, tapi kita juga mungkin terlalu reaktif misalnya. Itu contoh ya. Tapi kita tidak bilang begitu. Itu nanti di proses-proses personalisasi ada banyak keterampilan-keterampilan prase, refleksi perasaan, konfrontasi. Ya, sampai konselingnya sendiri menyadari itu. Ya. Nah, memahami di sini juga personalisasi itu nanti mengarahkan konselor itu untuk memiliki kemauan keras untuk melakukan perbaikan pada dirinya. Ya. Dan konselor juga harus membantu konselor untuk melihat bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Ya, jangan sampai konselor itu merasa tidak ada yang bisa dia lakukan. Ya, menghadapi situasi masalahnya, dia hanya korban yang tidak berdaya. Nah, ini penting sekali dalam proses konseling. Ketika konseling sudah merasa kita sudah bisa membongkar situasi masalahnya dan kita sudah melihat misalnya titik-titik perasaan yang perlu dibenahi, itulah titik kunci ya ketika konseling bisa menyadari itu. Oleh sebab itu di understanding itu kita berharap konselingnya itu memahami betul keadaan dirinya bahwa saya ini sebetulnya begini bukan orang lain, saya sendiri yang salah. Ya, cara berpikir saya yang keliru. Ya, cara saya merespon saya ini ternyata terlalu cengeng misalnya ya. Ya.
saya sendiri yang kurang mampu. Ya, saya tidak lulus bukan karena guru saya yang menilai jelek, saya sendiri yang kurang belajar. Itu namanya sudah sampai kepada taraf understanding ya, dan sudah berada pada kesadaran melakukan perbaikan. Ya, kalau demikian, misalnya Coach Lee bilang begitu ya, kalau demikian saya harus mengubah ini. Tapi bagaimana caranya? Ini kan baru menyadari bahwa masalah saya ini. Jadi kalau kita ambilkan tadi kalau kita ambil tadi contoh di dunia medis misalnya, kita sudah sadar ternyata cara makan saya yang keliru ya. Ternyata tekanan saya yang terlalu tinggi misalnya. Ternyata di darah saya terlalu banyak zat-zat ini. Ya, kalau sudah sampai begitu baru kita mencari obat. Ya, itulah kita sampai ke tahap inisiasi. Jadi konselor menginisiasi, konselornya mengacting, bertindak. Ya, di sini konselor membantu konselor merumuskan target perubahan. Ya, kita bisa bertanya misalnya, lalu setelah ini kira-kira apa yang perlu diubah? Ya, mungkin konselor akan bilang, ya saya sepertinya harus belajar cara berpikir yang baik. Sebenarnya saya harus memperkuat kemampuan saya. Itu misalnya ya, jadi merumuskan target. Ya saya harus mengubah apa itu kebiasaan sehari-hari saya. Itu kalau sudah sampai begitu berarti kita sudah memiliki target. Ya selama ini saya terlalu terlambat bangun. Ya maka kemudian diputuskan. Lalu gimana nanti? Apa yang Anda harapkan terjadi? Misalnya. Dan nanti konselingnya nanti dibantu untuk memutuskan. Ya. Lalu mengembangkan action plan. Ya. Jadi yang rinci. Jadi bukan hanya mengatakan saya mau melakukan A, tapi bagaimana A saya lakukan. Secara detil, terukur, bisa terlihat. Ya, jangan hanya mengatakan saya akan rajin, Pak. Saya berusaha rajin belajar. Rajin belajar itu tidak action plan. Ya. Rajin belajar itu harus dijabarkan dalam bentuk tingkat. Mulai setelah ini saya akan menyediakan waktu 2 jam per minggu. Dalam 2 jam per minggu, 2 jam per hari untuk belajar saja. Saya akan ngatur, saya hanya belajar lebih dahulu sebelum saya main game. Saya akan mengatur A, B, C, D. Itu namanya mengembangkan action plan. Ya. Saya akan menghubungi siapa, saya akan mengikuti latihan-latihan tentang ini. Itu action plan. Nah kemudian tentu saja kita mendorong konselor berani melakukan tindakan. Karena kadang-kadang kan masih ragu konselor ya dengan action plan-nya. Ya kita tentu mendiskusikan action plan itu sambil meyakinkan konselor ya mereview tentu actionnya bisa tidak kamu lakukan. Ya kalau tidak bisa dilakukan lalu apa yang bisa kamu lakukan supaya itu bisa teratasi. Nah di konselor sendiri pada saat bersamaan tentu kita harapkan dia merumuskan target perubahannya sendiri. Ya, jadi bukan kita yang menunjukkan, terutama kita hanya membantu dia untuk menemukan apa yang perlu diubah pada dirinya. Ya, lalu mengembangkan action plan yang rinci, ya tentu dengan bantuan kita ya. Ya, lalu tentu memiliki komitmen untuk melakukan tindakan ya dan memantapkan tujuan, langkah, jadwal tindakan. Ya itulah kalau kita sudah sampai begini berarti kita sudah sampai kepada proses konseling. Inilah yang namanya membuat ya maaf, tadi ada gangguan ya. Kita lanjutkan. Pada tahap acting ini, konselor sudah berada dalam posisi mengambil keputusan. Apa yang harus dia lakukan, rencana apa yang harus dia lakukan. Nah, kemudian, apakah berakhir? Ya, sebenarnya kita perlu melihat kembali, mengecek kembali, ya, apakah rencana-rencana itu sudah sesuai dengan situasi masalah yang dibicarakan. Jangan sampai kita membuat rencana, tapi sebetulnya bukan menyelesaikan masalah yang diungkapkan. Kadang-kadang kan banyak masalah di sana. Nah, mungkin kita melihat kembali apakah sudah semua masalah terungkapkan itu terselesaikan. Ya. Tentu saja konselor harus juga menyampaikan kembali catatan-catatannya ya mengenai butir-butir masalah yang sempat dikemukakan oleh konselor ya. Nah,
kalau ada bagian berarti kita kembali lagi ke proses. Nah, boleh jadi tahap-tahap itu akan kita lanjutkan. Boleh juga kalau ada waktu kita bicarakan memang pada saat itu supaya tuntas masalah. Nah, saya kira seperti itu, teman-teman sekalian. Tahapan utama proses konseling. Ya, jadi tahapan utama proses konseling mengacu kepada apa yang disampaikan Kharkov ya dalam bukunya ya Seni Menolong, The Art of Helping. Ya, 4 fase utama itu tadi. Ya, tentu saja ketika kita masuk kepada struktur konseling yang sebenarnya ada pendahuluan lagi di atas ya. Sebelum ke attending, ya tentu ada menyambut, ya kemudian ada terminasi di bagian akhir. Ya, itu adalah hal utama. Tentu ada pembukaan, ada penutup. Tapi yang terpenting adalah di apa? 4 fase utama tadi. Bahkan sebetulnya 3 ya, karena fase attending itu dalam bukunya Kartini disebut fase pra. Ya. Jadi merupakan prakondisi yang diperlukan supaya 3 tahap utama itu tadi bekerja dengan baik. Nah, seperti itulah proses konseling ya. Proses konseling kalau kita ingin menyebut konseling ya. Kalau ada proses pembicaraan yang mengabaikan salah satunya, tidak ada eksplorasi masalah, tidak ada personalizing, langsung main main nasihat, main instruksi, main larangan. Nah, itu berarti itu bukan proses konseling dalam arti yang sebenarnya. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.